يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di posisi akhir zaman di mana fitnah-fitnahnya akan banyak sekali bermunculan. Di antaranya adalah kita diadu domba oleh sesama kita sendiri. Islam itu biar enggak akur, dan itu memang sudah dari zaman dahulu. Tapi sekarang lebih spesifik lagi, kita diajak untuk membenci, tidak suka dengan dzurriyyah Rasulullah SAW yang lebih dikenal dengan istilah Habib. Sampai ada kiai yang benar-benar mengeluarkan itu. Lalu pertanyaannya, ketika kita membenci, tidak suka saja terhadap Habib, mau bagaimanapun ceramahnya, mau bagaimanapun nanti kalau di akhirat ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah nanya, kira-kira ngelirik nggak Rasulullah? Kamu yang waktu di dunia ini benci sama cucu-cucu saya. Kira-kira jawaban kita apa? Bisa kita berjalan di bawah bendera Rasulullah? Ketika bulan puasa itu kita sering setelah salat tarawih baca doa kamilin yang diantara wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin. Ya Allah, jadikanlah kami di bawah bendera Rasulullah SAW pada hari kiamat, berjalan bersama. Kalau kita termasuk golongan orang-orang yang tidak suka dengan habaib, sementara habaib tersebut adalah merupakan ada dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW, kira-kira ngomong apa di akhirat? Maka waliyadzubillah, suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang memberikan kajian tentang kiamat, ada salah satu orang Arab Badui, orang kampung, angkatan muda, nanya, mata dari ya Rasulullah, kapan kira-kira kiamat itu datang? Rasulullah coba abaikan. Rasulullah mengajukan kembali tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat itu bagaimana? Ya, si orang kampung ini, orang Arab kampung ini angkat tangan lagi, nanya lagi, mata dari ya Rasulullah. Sampai ketiga kali nanya lagi, mata dari ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah balik nanya, emang kamu punya apa? Sudah siap tak ketemu kiamat? Jawabannya luar biasa si Badui itu. Saya punya rasa cinta yang besar pada engkau ya Rasulullah. Jawabannya itu. Saya punya rasa cinta yang besar padamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menjawab, anta ma'aman ahbabta. Asbabul wurud hadis begitu. Kamu nanti yaumul qiyamah akan berkumpul dengan siapa saja yang kau cintai. Karena si Arab Badui tadi cintanya sama Rasulullah, maka yaumul qiyamah dia akan berkumpul dengan Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta.
Maka kita hidup di dunia ini jangan sampai salah mengikuti ulama yang bukan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Malah Imam Ghazali sudah mengisyarat banyak ulama-ulama ulama yang buruk, karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mati di dalam hatinya ada rasa kebencian terhadap dzurriyyah keturunan Rasulullah, mata Yahudi atau Nasrani, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani alias kafir. Maka waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terprovokasi. Dan urusan dunia paling seberapa banyak, seberapa lama, di akhirat luar biasa. Kalau dilirik sama Rasulullah aja enggak, bagaimana? Pandangan orang lain ketika Rasulullah mengucapkan hadis tersebut, akan terpecah umat saya. Berarti apapun jenisnya tetap termasuk umat Rasulullah, menjadi 73. Tapi tetap Rasulullah SAW adalah pribadi yang luar biasa, sangat sayangnya kepada umatnya, sampai ditegaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang amat sedih sekali melihat urusan kalian, sampai saking sedihnya, saking sayang sama umatnya. Beliau punya satu doa yang ketika semua nabi punya satu doa yang ketika berdoa langsung Allah ijabah doanya. Seketika itu juga Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua. Nabi Muhammad SAW, doa tersebut beliau simpan nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, sebagai bentuk syafaat pada umat itu, saking sayangnya. Kemudian akhirnya adalah yang selamat cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada firqah an-najiyah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini saja Al-Quran itu bukan firman Allah, melainkan perkataan Rasulullah, maka termasuk murtad. Al-Quran itu wahyu dari Allah, redaksinya kalimatnya dari Rasulullah, itu namanya hadis qudsi, bukan Quran. Tapi kalau Quran, ya redaksinya dari Allah SWT semuanya. Merupakan salah satu cara kita menjaga iman kita, Islam kita, agar tidak rusak di dalam fitnah-fitnah tersebut. Di antaranya adalah dengan tetap mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi likulli mu'minin an yuhsina mu'taqidihi bi hifdhi aqidatin min aqidil a'immatil mujma'in ala jalalatihim wa rusufihim bil ilmi. Wala ahsaba man mabtaghi dzalika yusadifu aqidah jami'ah wadihah ba'ida 'an syubhi salimah min al-asya' al-muhimah mithlu aqidatul Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu allati awradaha fil faslil awwal min kitab Qawaidil Aqaid min al-Ihya. Yang bagi dan seyogianya setiap orang beriman untuk memperbaiki, menjaga akidahnya sesuai dengan akidah umat-umat yang terdahulu, karena mereka umat-umat yang terdahulu memiliki kejelasan dan pemahaman ilmu yang mendalam tentang akidah.
Jangan sampai akidah kita berlawanan dengan akidah yang jelas, akidah ulama-ulama dan para sahabat yang dulu. Akidah tersebut jauh daripada kesalahan, selamat dari segala macam yang meragukan. Seperti contohnya akidah Imam Ghazali yang beliau sebutkan dalam kitabnya dalam pasal pertama min kitab Qawaidul Aqid, qawaid dasar-dasar akidah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika biha fa in tashawwaqta ila mazidin fanzur fi risalatil qudsiyah allati aradaha fil fasl tsalits min al-kitab al-maktur. Kalau kalian suka untuk menambah kekuatan akidahnya, maka lihatlah dalam risalah qudsiyah yang Imam Ghazali sebut juga dalam pasal ketiga dari kitab yang sama, kitab Ihya Ulumuddin. Wala tatawaggal fil ilmi kalam wala tukthir min al-khadi fihi mujarrad talab at-tahaqquq fil ma'rifah, dan jangan bersibukkan diri dengan ilmu kalam. Apa ilmu kalam itu? Ilmu filsafat. Ketika Imam Ghazali di masanya itu banyak sekali ahli-ahli filsafat dari barat, seperti terkenal sekali Aristoteles. Ilmu filsafat itu orang-orang yang buang-buang waktu mikirin yang enggak dipikirin. Kalau imannya enggak kuat, Islamnya enggak kuat, bisa stres. Mikirin Allah itu gimana, menciptakannya bagaimana. Makanya dalam kitab Syarah Hadis Jibril tentang sifat Allah ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu la taqal. Dalam keterangannya sifat yang tidak bisa kita uraikan, kita jabarkan, kita pikirkan. Karena itu zatnya Allah. Bagaimananya ininya, alam ini ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah siapa yang menciptakan? Itu udah kerjaannya ahli kalam. Seperti ahli kalam bukan ahli orang yang pintar ngomong, bukan, tapi orang yang dalam bahasa ini adalah ahli ilmu kalam, adalah para filsafat. Di sini dijelaskan jangan sampai menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Jangan memperbanyak waktu untuk dalam ilmu kalam. Ini mujarrad talab tahaqquq fil ma'rifah. Supaya tujuannya supaya pengen mencari kebenaran makrifah, kebenaran pengetahuan. Fa innaka la tasfar bihadzal matlub min hadzal ilmi. Maka sungguhnya kamu tidak bakal beruntung, tidak akan beruntung dengan mencari dan mendalami ilmu ini. Anjuran pada Habib Syarif Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, jangan banyak menyibukkan diri dengan filsafat. Bukan nggak boleh, silahkan kalau iman Islam sudah kuat, silahkan. Justru malah akan menambah kekuatan iman Islam. Tapi kalau nggak kuat, repot. Walakin in aradta at-tahaqquq fil ma'rifah fa'alaika bisulukin tariqatin wa hiya iltizam taqwa wa batinah. Akan tetapi jika engkau menginginkan at-tahaqquq fil ma'rifah, supaya sampai kepada ma'rifah,
Fa'alaika bisuruki tariqatin wa hiya iltisamut taqwa. Maka engkau harus melalui sebuah tariqah, sebuah metode, wa hiya iltisamut taqwa, yaitu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan. Zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun batin. Tadabburi ayati wal akhbar, dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis, dan wa nadhuru fi malakuti samawati wal ardh, dan memperhatikan langit dan bumi, ala qasdil i'tibar, dengan tujuan untuk mencari i'tibar. Wa tahdibi akhlaqin nafsi, dan memperbaiki akhlak jiwa. Wa tatifi kasafatiha, dan melembutkan perangai jiwa. Bi husnil iradati wa tasqil ma'adul qalbi, bi mulazamati dzikri wal fikri wal a'mal, dengan sebaik-baik latihan dan membersihkan hati, dimulazamati dzikri, dengan mendawamkan zikir, wal fikri, dan berfikir, wal a'rad amma yushghilu an tajarrud li hadzal amal. Fa hadza sabilut tahsin in salaktahu hakarta. Maka ini adalah jalan yang berhasil untuk mencapai maksud daripada tahaqqul ma'rifah. In salaktahu hakarta, jika engkau melalui jalan ini, maka akan berhasil insyaallah taala alal matlub wa dhafarta bil amil marhum. Wa sufiya, para ulama tasawuf, orang-orang tasawuf, innama jahadu nufusahum wa balaghu fi riyadatihim wa taqawmaha an 'adatiha. Adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh membersihkan jiwanya mereka dan melatih riyadhah, sehingga mereka yataqaf husul kamal ma'rifah, sehingga mencapai derajat ma'rifah yang sempurna. Wa ala kamalil ma'rifah yata'aqqafu tahaqquq bi maqamil ubudiyyah alladhi huwa bughyatul 'arifin wa umniyatil muhaqqiqin radhiyallahu ajma'in. Jadi kata anjuran daripada Sayyid Syarif Abdullah bin Muhammad bin Haddad adalah untuk supaya mencapai derajat ma'rifah itu ada dengan mulzam takwa, dengan iltizam takwa, dengan supaya berupaya kita meningkatkan ketakwaan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalani sebuah thariqah. Di Indonesia ini, pada khusus di Jamaah Nahdlatul Ulama itu, thariqah itu banyak. Naqsyabandiyah, thariqah Syadziliyah. Thariqah itu jalan metode supaya kita sampai kepada mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus ada mursyidnya, ada pembimbingnya, nggak boleh sendirian. Faslun, itu fasal, wa 'alaika bi ada'il faraidi wajtinabil maharimi wal aktsari min nawafili.
فإنك إن فعلت ذلك مخلصا لوجه الله الكريم حصلت على غاية القرب من الله وخلعت عليك خاصة المحبة التي أشير عندها جميع حركاتك وسكناتك لله وبالله، وهي خلقة الولاية والخلقة الخلافة. وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عن ربه إن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته. وعليك بأداء الفرائض واجتناب المحارم والأكثر النوافل. وعليك, dan bagimu harus bagi kamu bi'ada'il fara'idi wajtinabil maharim, harus menunaikan semua fardu yang Allah fardukan, wajtinabil maharimi, dan menjauhi semua apa yang Allah haramkan, wal iktsari minan nawafili, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karim, jika engkau mengerjakan itu semua dengan ikhlas liwajhillahil karim, karena Allah Subhanahu wa taala, hasal ta'ala ghayatil qardi minallah, engkau atau kamu akan sampai kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghayatil qardi, sampai pada kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Wa khalaqta 'alaika khasatan al-mahabbata allati tasla indah, dan akan diisi dengan khusus perasaan mahabbah kepada Allah, allati tasiru indaha jami'a harakatika, yang menjadi landasan semua pergerakan kamu, wasaknatika, dan diamnya kamu, lillahi wa billahi, karena Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya di sini, tadi semua dapat dijabarkan, di sini ringkasnya kata Sayyid Syarif, kalau pengen dekat dengan Allah, cukup kita menunaikan yang fardu-fardu dari Allah dan menjauhi yang haram-haram yang Allah larang. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau semuanya dilakukan dengan ikhlas kepada Allah, karena Allah SWT, maka akan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan terisi hati kita dengan mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak langkah kita sampai diamnya kita pun semuanya karena Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya khalaqatul wilayah wal khalaqatul khilafah, dan itu adalah merupakan derajat kewalian, bahkan kedudukan khilafah. Waqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Rasulullah telah menunjukkan dengan sabdanya, fima yarwihi an rabbihi, yang diriwayatkan dari Tuhannya. Nah, ini hadis qudsi.
Kalau ada begini, fi majabi atau bihi yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya, berarti namanya hadis qudsi. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qaradtu 'alaihi. Rasulullah Allah berfirman, tidak ada yang lebih saya sukai dari hamba saya yang mendekatkan diri kepada saya dengan sesuatu yang lebih saya cintai mimma qaratu alaihi, dengan hamba tersebut melaksanakan semua apa yang saya fardukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian hamba tersebut masih mendekatkan diri kepada saya, ditambah dengan bin nawafil, dengan sunnah-sunnahnya, hatta uhibbu, sehingga saya, kata Allah, cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu, maka ketika saya sudah mencintai hamba saya tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, dan saya akan menjadi matanya alladhi yubsiru bihi, yang dengannya dia memandang. Nah, ini kenapa di sini bukan ain tapi basar? Jadi ada nazara, ada basar. Kalau nazara itu mata, tapi kalau basar mata dengan hati. Nah, yang di dalam hadisnya Rasulullah dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan itu, pandangan mata dengan hati. Allah akan menjadi matanya yang dengannya ia memandang. Wayadihi, dan menjadi tangannya allati yubtishu biha, yang dengannya, dengan tangan tersebut ia berbuat. Warijluhu, dan Allah akan menjadi kakinya allati yamshi biha, yang dengan kakinya dia berjalan. Walain salani la'afaituhu, dan jika dia meminta la'afaituhu, maka sungguh saya akan memberikannya. Wa in ista'adani la'idanu, dan jika dia meminta perlindungan kepada saya, maka sungguh saya akan melindunginya. Wa ma taraktu fi syai'in ana fa'iluhu fi qabdi nafsi 'abdi al-mu'min. Ini hadis qudsi. Fi qabdi nafsi 'abdi al-mu'min yaqra'ul maut wa ana aqra'u ma sa'aluhu wa la budda lahu minhu fanzur rahimakallahu ila ma anzur alaihi. Hadal hadis al-qudsi min al-asrar wal ma'arif wa ta'amul ma'. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi bahwa itu dari Allah, firman-Nya adalah tidak ada sesuatu pun yang lebih Allah cintai dari seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Aku selain dengan hamba tersebut menunaikan semua fardu-fardu yang Allah fardukan kepadanya. Jadi nggak usah susah-susah pengen jadi kekasih Allah, udah jalani saja yang wajib-wajib dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, semampu kita. Kemudian ditambah dengan nawafil sunnah-sunnah, kemudian istiqomah, maka di situ Allah jelaskan hatta uhibbu, sehingga saya cinta sama hamba tersebut. Kalau sudah saya cinta pada hamba saya tersebut, maka Allah akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Di hadis yang lain, ketika Allah sudah cinta sama hamba tersebut,
Allah langsung ngumumin kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, saya cinta si Anu, saya cinta si Fulan. Maka penduduk langit pun cinta semua. Cukup, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa Fatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.